Halo, selamat datang lagi para subscriber juga penonton setia kami. Baik, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa setia kami yang sudah like, komen, subscribe, juga setia, bahkan ngasih dukungan, kolom komentar, dan terima kasih atas masukan, kritik, dan saran. Baik, terima kasih juga sudah percaya kepada kami, Freon Balap Official, yang sudah pesen AC, contohnya beli AC, servis, dan pelayanan jasa seputar AC ya Bapak Ibu, juga pemirsa setia kami. Terima kasih banyak, salam hormat, mohon maaf mungkin dari waktu kadang kita nggak cocok sehingga kadang saya itu tidak dapat melakukan kunjungan karena keterbatasan tim, juga keterbatasan waktu, dan waktunya itu kadang kurang tepat sehingga saya belum bisa membantu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kepercayaannya. Jadi video kali ini di mana ada salah satu subscriber kita ataupun beberapa subscriber akan saya tampilkan di kesempatan video kali ini. Banyak banget ya teman-teman subscriber yang sudah beli ataupun menggunakan jasa kami. Ini sifatnya hanya hiburan. Saya bisa membantu apabila saya kosong. Nah, beberapa akan saya tampilkan. Salah satunya di Pancoran dan juga di Bekasi. Kalau yang lain benar-benar karena nggak bisa record karena kesibukan ya teman-teman ya. Yaitu beliau ini sudah pernah komunikasi lewat kolom komentar. Bahasanya begini, Pak, saya punya ruangan AC, ruangan ingin saya gunakan AC, ingin saya pakai AC. Kalau ruangannya itu sangat kecil ya. Tadi saya udah ukur, benar ukurannya itu panjangnya 3 meter, 3 kali 2, dan tinggi plafon itu saya hitung bersih 275 cm. Nah, hanya rumah ini dari pagi, dari terik matahari hingga terbenamnya matahari ini terkena paparan sinar matahari ya teman-teman. Jadi dia plafon dan atapnya itu kurang lebih hanya di 70 cm, sehingga pada kesempatan siang sampai sore itu menimbulkan panas dalam ruangan ini. Akhirnya saya sarankan menggunakan AC 1 PK karena beliau ingin menggunakan AC inverter. Pengennya awalnya itu pengen setengah PK, cuman saya sarankan kalau bisa PK-nya saya naikin, saran saya, dan ternyata beliau ini mendengarkan apa yang saya kasih masukan. Tujuannya bukan untuk keuntungan saya, tapi untuk keuntungan bersama. Kenapa? Apabila ruangannya cukup, ruangannya kadang kita perhatikan ruangannya kecil, tapi kok panasnya ini terik nyorotin ruang itu harus menggunakan naik spek PK-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, beliau ini beli unit only, terus hubungin saya lewat WA untuk jasa pemasangan paket dengan material aksesorisnya. Alhasil dengan kesepakatan materialnya sekian, jasanya sekian, dan cas servis untuk kunjungan area Jakarta karena tambahan transport ya. Dan ternyata disetujuin, baru kami atur janji dan atur harinya. Baik, setelah cocok baru kami kerjakan menuju lokasi. Nah, untuk menuju lokasi ini penuh perjuangan. Kenapa? Karena kebetulan armada saya itu tanggal 28 Agustus itu hari ini, hari Senin, itu tanggalnya tanggal genap, dan saya punya operasional itu platnya ganjil. Hasil saya Uber bagaimana supaya saat nyampe lokasi juga tidak terburu-buru bekerjanya dan saya tidak berbenturan dengan jam di operasinya jam ganjil. Saya berangkat jam 5 pagi dari sini dan sampai lokasi itu kurang lebih jam 5.30-an lah ya. Jadi membutuhkan waktu hanya 30 menit sampai lokasi. Bayangin dari Tangerang sampai Pancoran Jakarta Selatan kalau hari kerja jam sibuk itu udah pasti bisa 2-3 jam. Dan saya udah pernah ngalamin, akhirnya saya datang lebih awal dan sampai sana itu bisa coffee break, jadi nyantai Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini juga saya ingin menayangkan liputan saat kami berada di kawasan Bekasi. Ada beberapa subscriber kami yaitu di Bekasi yang beli AC Gree inverter yaitu setengah PK. Nah, baik, sebagai tambahan informasi juga kepada pemirsa setia kami, mungkin Bapak Ibu memiliki unit AC dan AC-nya AC Gree, selama itu masih masa garansi, nanti bisa sampaikan langsung ke service center karena saya ini bukan tempat aduan service center pusat ya. Banyak banget nih yang WA ke saya, Pak, AC saya rusak begini masih masa garansi, tolong datang. Sebenarnya itu bukan kewenangan kami gitu kan, kewenangan pusat. Jadi sistemnya gini, service center itu terima laporan, nanti akan ditunjuk ASC-nya mana gitu. Contohnya saya ASC, nanti area kerjanya di daerah Tangerang Kota. Ya lingkup saya hanya di Tangerang Kota aja. Jadi saya tidak bisa harus ke Bekasi, ke Pulau Gadung, ke Cengkareng gitu.
selama masa garansi Bapak Ibu bisa sampaikan langsung ke pusat GRI Jakarta. Nah, nanti dari GRI Jakarta yang akan memecah sesuai dengan di mana tempat Bapak Ibu berada nanti akan dikunjungi oleh tim kami. Baik, apabila ini ada kritik dan saran, sampaikan langsung ke service center ataupun call center. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin ingin saya hello, tegur sapa dengan saya, nanti bisa sampaikan di kolom komentar ataupun nanti WA ke saya, nanti akan saya upayakan saya bantu. Namun tidak menutup kemungkinan untuk para subscriber yang saya sudah tanganin AC-nya dan selama itu masih ada masa garansi. Kok kesulitan hubungan dengan service center, nanti bisa sampaikan langsung dengan saya di chat di WA. Dengan catatan mungkin kalau WA slow respon karena saya belum ada admin khusus, masih saya pegang sendiri. Kadang saya tuh sibuk aktivitas di lapangan, nanti saya senggang, saya ada waktu, nanti akan saya balas setiap chat ataupun komentar Bapak Ibu sekalian. Saya bukan tipe orang yang anti kritik, bukan tipe orang yang anti masukan. Saya sangat suka dengan kritik dan masukan. Gunanya apa? Untuk menambah wawasan saya dan berbuat baik, menambah saya untuk terus bangkit dari tangga ke-1 menuju tangga yang kedua dan seterusnya. Demi apa? Untuk kelancaran bersama, membawa nama baik GRI, juga brand-brand yang lain supaya tetap berkancah, supaya tetap baik sampai di tangan konsumen dengan kepuasan tersendiri di mata konsumen. Jadi itu yang saya sampaikan, budayakan berkomentar dengan komentar yang positif, dengan komentar yang sopan, dengan komentar yang santun. Jadi tidak berkomentar dengan bahasa-bahasa yang mohon maaf yang kurang sopan. Nah, supaya apa? Kita mewariskan generasi penerus ke depan budaya Indonesia yang ramah, yang sopan, yang santun. Terima kasih, simak videonya teman-teman. Salam hormat, salam sehat. Terima kasih. Tol Cipete, Cikokol, masuk Tangerang, Serpong, Jakarta. Oke, tadi kita berangkat dari Tangerang ya, pukul 4 lewat 48 dan sekarang kami sampai lokasi itu pukul 5.30 menit. Sekarang posisi sudah sampai titik lokasi Sherlock, tempat subscriber kami di mana mengirimkan titik lokasi ingin kami instalasi untuk AC-nya, yaitu bertepatan di Jalan Mampang Perapatan Barat ya teman-teman. Ya, Mampang Perapatan Barat, tepatnya di Jakarta Selatan, Pancoran, Jakarta Selatan. Nah, oke teman-teman, kalau di depan saya sana arahnya itu Ragunan. Nah, jadi saya tepatnya di daerah Pancoran, Jakarta Selatan. Seperti ini suasana Jakarta pada kesempatan pagi kali ini masih lengang ya. Biasanya kalau udah jam kerja nanti seperti gagang sempit seperti ini sudah full, sudah penuh aktivitas. Makanya kami berangkat lebih awal untuk menghindari kemacetan karena kendaraan kami kebetulan platnya ganjil. Nah, kami usahakan nanti hari ini pekerjaannya selesai lebih awal dan nanti kami tidak berbenturan dengan jam pulang kantor dan jam ganjil genapnya diberlakukan. Terima kasih teman-teman, simak sampai selesai keseruan kami pagi hari ini dan ketemu dengan subscriber kami. Terima kasih teman-teman, simak ya. Baik, sekarang sudah di lokasi sampai rumahnya subscriber kami. Ini udah kami unboxing ya AC-nya.
GWC 09F5S inverter 1 PK produk dari GRI. Ya, setelah kami buka, kami juga persiapkan alat-alat kerja kami. Ya, kami siap untuk pemasangan di sisi kanan atas di ujung kordeng itu, karena penempatannya sudah kami perhitungkan di sini. Luas ruangannya 3x2, tinggi plafon 275, dan di atas ini juga plafonnya hampir berhimpitan lah, berdekatan dengan atap, jadi sangat panas dari pagi sampai sore, dan temboknya pun panas seperti itu ya teman-teman. Sudah kami pertimbangkan menggunakan 1 PK supaya fitur inverter bekerja. Pipa, selang drain, kabel menggunakan spesifikasi material yang mendukung dan tebal. Kami persiapan juga untuk pemasangan mounting plat indoor ini, kami menggunakan flisher ya teman-teman, supaya nanti saat bongkar pasang pindah posisi itu mounting plat indoornya itu tidak rusak dan tetap presisi. Makanya kami menggunakan flisher. Dan di sini juga langsung kami bobok untuk lubang akses ke bagian outdoor. Outdoornya rencana kami taruh di bawah saja, karena ini bata hebel ringan. Kami langsung pasang mounting platnya. Bobokan jalur ke outdoornya pun sudah selesai kami lakukan proses pembuatan lubang. Langsung kami pasang unit indoornya. Lanjut pemasangan stop kontak AC-nya. Kami ambilkan jalur dari jalur atas di atap plafon, jadi rapi dari titiknya. Di sini ada saklarnya push yang kaki 3, ada saklarnya, jadi aman ya teman-teman ya. Jadi bila ada naik listrik dia bisa putus. Di sini setelah pemipaan, instalasi selesai, kami lakukan proses vakum. Ya, setelah pemipaan, pengkabelan, koneksi ataupun power semuanya selesai. Di sini kami menggunakan pipa 3 meter. Dan di sini jalur untuk kontrolnya kami tambahkan fleksibel drain untuk penutup, dan kami lapisin menggunakan ductile lamp supaya tidak mudah korosi dan aman jangka panjang. Nah, pipanya menggunakan 3 meter. Untuk atas belum saya rapikan karena akan saya rencana setelah vakum akan saya tes press, takutnya ada kebocoran bagian sambungan nipple ya. Jadi saya tempatkan di bawah karena nih bata hebelnya ringan. Takutnya kalau di atas itu tidak kuat dan terjadi yang tidak diinginkan, outdoornya jatuh. Makanya kami taruh di bawah. Tambah silent soalnya hebel itu ringan. Ini selang drain kami tambahkan juga menggunakan ductile lamp. Untuk suhu cuaca di hari ini di Jakarta Selatan yaitu suhunya di 39 untuk suhu outdoor. Jadi ini cuacanya panas ya, seperti itu. Nah, setelah selesai vakum, tes kebocoran tidak ada, lubangnya kami tutup kembali dan kami rapikan menggunakan ductile lamp. Ini batanya hebel kosong teman-teman, yang saya pikirkan tidak kuat kalau ditaruh di atas. Hasil kami putuskan di bawah. Dan sudah running di 4,2 4,3 ampernya. Di tekanan freon kami kasih di tekanan high pressure di 150 psi dan tekanannya jauh. Saya udah bersama dengan Pak Rudi ya Pak ya. Pak Rudi ini alamatnya Pancoran ya Pak? Di Pancoran. Pancoran, Jakarta? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Pak, saya mau nanya nih, kenapa Pak kok memilih produk GRI? Apa alasannya? Produk GRI dari pertama saya lihat dari reviewnya juga bagus-bagus, juga dari pertama dari garansinya juga panjang lama. Terus juga berani ngasih garansi yang lama segitu juga. Lama juga, dari kompresor, dari spare part sampai misalkan 1 tahun rusak bisa ganti baru. Ganti gitu. Di sini saya juga tekankan program 1 tahun ganti baru itu ada beberapa syarat ya Pak. Di antaranya apabila tim dari kami dari internal ataupun ASC dari GRI tidak dapat melakukan perbaikan selama 3 kali kunjungan dan tidak dapat terselesaikan, itu baru nanti akan kami ganti unitnya, gitu kan. Nah, jadi unitnya yang rusak mungkin bagian outdoor akan kami ganti bagian outdoor, ataupun rusak bagian indoor akan kami ganti bagian indoor. Nah, garansi 5 tahun yaitu untuk bagian misalkan Bapak ada kebocoran freon nih di bagian evaporator di indoor ataupun di outdoornya itu bocor freon Pak, itu kami garansi selama 5 tahun. Dan spare part kecil juga, contohnya mungkin motor swingnya rusak. Gitu, display LED-nya apa error, itu dapat garansi Pak selama 5 tahun. Nah, kalau yang 10 tahun yaitu kompresor. Jadi kalau kompresor ini kan kalau brand sebelah Pak itu kan hanya 1 kali klaim. Saya nggak tahu ya kebijakan kantor-kantor itu masing-masing. Cuman
Kalau GRI itu selama 10 tahun itu di cover, mungkin Bapak baru pakai 2 tahun, kompresornya dijebol, nanti Bapak di cover lagi. Jadi 10 tahun nanti dikurangin 2 tahun. Nanti baru pakai 2 tahun jebol, nanti kami bantu Pak diganti dan itu free. Nah, itu kelebihan dari kami dari GRI. Dan saya minta ini Pak, sarannya mungkin dari Bapak sebagai pengguna GRI, apa saran-sarannya untuk GRI? Mungkin masukannya. Kalau masukannya Pesan-pesannya sih, untuk GRI Indonesia. kalau pesan-pesannya sih dari sini sih udah sangat bagus ya. Bagus. Dari segi pelayanannya, dari unitnya ya kan. Mudah-mudahan lah di sini juga bisa kuat ya Pak. Kuat bisa, ya. Amin. Bisa puluhan tahun gitu ya. Amin, Ya. siap-siap. Karena juga saya lihat kan material-materialnya juga kualitasnya juga bagus-bagus. Saya Iya. lihat di review banyak ya kan. Oke. Gitu. Nah, kalau GRI ini saya tambahkan juga Pak. Jadi GRI ini tidak menggunakan bahan dasar daur ulang. Jadi semuanya dari spare part kecil ataupun besar itu semuanya barang baru Pak. Jadi saya pastikan untuk kualitasnya pasti nomor 1 seperti itu. Dan saya juga kasih masukan untuk teman-teman ASC ataupun dari Service Center GRI Indonesia. Kita sudah dipercayakan seperti konsumen seperti Pak Rudi seperti ini. Kita jaga apabila kita sudah punya nama ke depan jangan sombong. Karena kita bisa jaya, bisa maju seperti Bapak Rudi ini karena percaya dengan kita ini teman-teman. Jadi saya minta mohon dengan teman-teman dengan sangat sebagai ASC dimanapun Anda berada, kerja dengan baik. Apabila ada komplain, ada klaim, segera lakukan dengan baik. Jangan sampai berkoar-koar di depan ya Pak ya. Nanti begitu ada klaim, ada komplain, lambat ditanganin. Pasti Bapak pasti kecewa ya nantinya ya. Oke, nah itu masukan saya untuk tidak mengecewakan salah satunya seperti Pak Rudi. Saran saya teman-teman jangan tunda, ada klaim segera langsung tangani seperti apa kesyaratan ketentuan berlaku di GRI Indonesia. Oke teman-teman, berikut tadi saran-saran dan masukan dari Pak Rudi. Pak, saya doakan sehat selalu. Terima kasih sudah percaya dengan GRI dan percaya dengan Freon Balap Official. Terima kasih Pak ya. Oke, saya doakan awet AC-nya. Amin. Baik teman-teman, jadi kesempatan kali ini sudah bersama dengan Mas siapa Mas namanya? Mas Alvin. Oke, Mas Alvin dari Kuningan. Dari Kuningan. Iya, Kuningan Jawa Barat. Kuningan Jawa Barat. Nah, oke untuk teman-teman dari GRI mengucapkan terima kasih kepada Mas Alvin ya. Kepada Mas Alvin yang sudah mempercayakan salah satu produk dari kami GRI F5S yaitu yang setengah PK GRI inverter. Nah, terima kasih kami dari GRI, saya pribadi dari GRI mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya memilih produk GRI. Apa sih alasannya milih produk GRI Mas? Bisa kasih kesan ataupun pesannya, kritik sarannya mungkin? Menurut saya kalau dari GRI dari kualitas lumayan bagus untuk review-reviewnya dan untuk fitur-fiturnya lebih lengkap daripada brand-brand lain dan saya lebih suka dengan fitur cleaning pembersih itu otomatis smart cleaningnya tuh sangat membantu lah gitu. Terus apa nih kritik pedasnya lah, kami nggak pingin muluk-muluk dipuji tapi apa sih pingin ataupun harapan untuk GRI supaya mungkin biar nggak kecewa, apa harapannya kira-kira? Untuk kedepannya dari GRI sih semoga fitur-fiturnya lebih canggih lagi daripada produk-produk lain. Oke siap. Nah saya juga berpesan kepada teman-teman setelah penjualan after sale-nya untuk teman-teman bagian layanan teknisnya usahakan kita layanin konsumen GRI itu dengan baik. Jangan sampai kita promosi besar-besaran tapi setelah penjualan nanti konsumen komplain diabaikan. Itu saya sangat tidak suka. Nah supaya menjadi bahan evaluasi banyak pesan-pesan dari konsumen GRI dan besar dan harapannya GRI semakin maju, semakin sukses, juga fitur-fiturnya dipertahankan dan kualitas dijaga itu ya. Terima kasih saya ucapkan pada Mas Alvin, saya doakan AC-nya awet dan saya juga berpesan sekalipun ada fitur smart cleaning, saya berpesan 3 bulan atau 4 bulan sekali harus dicuci, perawatan berkala. Itu aja. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya Mas Alvin ya. Siap. Terima kasih. Freon Balap. Mantap! Freon Balap. Mantap!